Pagi datang perlahan di rumah kontrakan tua itu. Cahaya matahari tipis menyelinap lewat celah-celah sempit jendela kayu, meninggalkan garis pucat di lantai berdebu. Raka duduk di tepi kasurnya yang tipis, mengusap mata yang sembab. Semalaman ia hampir tak bisa tidur. Setiap suara dari malam sebelumnya masih bergema di kepalanya. Suara lirih seorang perempuan di tengah derasnya hujan. Kata, "Tolong," yang samar, kini tertancap dalam-dalam di dadanya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Hanya bayangan pikiran orang yang baru pindah ke rumah asing dan tua. Namun, bagaimanapun ia berusaha menepisnya, rasa tidak tenang itu tetap melekat. Pandangannya terus saja terarah ke tangga kayu. Pintu coklat di lantai atas, dengan gembok berkarat, seolah sedang menunggunya, seakan menantang untuk kembali mendekat. Raka menggeleng kuat-kuat, memaksa dirinya bangun. Tidak. Bukan hari ini. Ia membuka laptop, berniat mengecek email, mengirim beberapa lamaran pekerjaan. Tapi koneksi Wi-Fi yang lemah dan aroma lembab rumah itu membuat konsentrasinya cepat buyar. Dengan helaan napas panjang, ia memutuskan keluar rumah, berharap udara luar bisa membuatnya sedikit lega. Warung kecil di ujung gang masih sunyi seperti kemarin. Bel pintu berdering pelan saat ia melangkah masuk. Bu Sari, pemilik warung yang sudah berusia lanjut, mendongak dari balik meja kasir. Senyum ramah namun berhati-hati tersungging di wajah keriputnya. "Pagi, Mas Raka. Sudah betah di rumah barunya?" tanyanya lembut. Raka sempat ragu, lalu tersenyum tipis. "Masih penyesuaian, Bu. Rumahnya, ya, agak tua, ya." Bu Sari terkekeh kecil, meski sorot matanya terlihat menyimpan sesuatu. "Namanya juga rumah lama." "Biasa, Mas. Kalau kosong kelamaan, memang suka berasa aneh." Ucapan itu membuat Raka terdiam. Ia mendekat sedikit, menurunkan suara. "Memang sebelumnya ada yang tinggal di sana, Bu?" Pertanyaan itu seolah membekukan Bu Sari. Tangannya berhenti merapikan toples kaca. Sesaat ia hanya terdiam, lalu menjawab dengan nada ringan yang terkesan dibuat-buat. "Banyak, Mas. Tapi ya, tidak semua betah lama-lama." Jawaban itu membuat dada Raka kian sesak. Ada dorongan untuk bertanya lebih jauh, namun tatapan Bu Sari jelas menandakan bahwa ia takkan bicara lagi. Akhirnya Raka hanya mengangguk, membayar sarapan, dan pamit pergi. Di perjalanan pulang, membawa bungkusan nasi hangat dan tempe goreng, pikiran Raka tak henti memutar kata-kata Bu Sari. Tidak semua betah lama-lama. Maksudnya apa? Mereka pindah karena rumahnya lembab? Karena baunya? Atau karena bisikan itu? Sesampainya di rumah, Raka mencoba makan sambil menggulir ponsel tanpa tujuan. Tapi setiap suapan terasa hambar. Matanya, sekuat apapun ia menahan, selalu kembali melirik ke arah tangga. Pintu itu terus menghantuinya dalam diam. Bukan lagi sekadar kayu dan gembok. Ia seperti sebuah sosok, menunggu, menariknya ke dalam misteri. Malam tiba. Angin di luar makin gelisah. Ranting-ranting pohon tergerus angin, menggores dinding kayu, menimbulkan suara mirip cakar. Raka menyalakan musik dari ponselnya, mencoba menenggelamkan rasa tak nyaman. Untuk beberapa saat, berhasil. Nada-nada itu membuat pikirannya teralihkan. Sampai musik berhenti. Sejenak, keheningan merayap tebal. Dan di balik hening itu, ia mendengarnya, langkah kaki. Pelan. Berat. Sengaja. Berasal dari atas. Raka membeku, sendok di tangannya terlepas, jatuh beradu dengan piring. Dadanya berdegup keras. Tidak salah lagi, itu suara papan lantai kayu yang berderit, seolah ada seseorang berjalan mondar-mandir. Panik mencekam, namun rasa penasaran lebih kuat. Dengan lutut bergetar, ia berdiri, lalu mulai menaiki tangga perlahan. Setiap pijakan berderit nyaring, membuatnya merasa seolah sedang mengumumkan keberadaan dirinya pada sesuatu yang menunggu di atas. Sampai di ujung tangga, langkah itu berhenti. Lorong tampak sunyi, diterangi cahaya redup dari lampu jalan yang menyusup lewat jendela kecil berdebu. Pintu coklat tua berdiri di ujung lorong, gemboknya berkilau tipis diterpa cahaya. Tenggorokan Raka mengering. Ia melangkah maju perlahan, instingnya berteriak agar segera kembali. Tapi kemudian, ia mendengar itu. Sebuah bisikan. Bukan tangisan kali ini.
Suara. Suara perempuan, lembut, bergetar, namun jelas. Raka. Darahnya seakan membeku. Lututnya hampir tak sanggup menopang tubuh. Ia yakin tak salah dengar, seseorang di balik pintu itu memanggil namanya. Ia tersurut ke belakang, tangan mencengkeram erat pegangan tangga. Pikirannya kalut. Bagaimana mungkin dia tahu namaku? Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih lirih, terputus-putus. Jangan buka pintu. Mata Raka membelalak. Napasnya tersengal. Kata-kata itu seperti es yang menyusup ke tulang-tulangnya. Ada dorongan untuk berteriak, menuntut penjelasan, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Mendadak, sebuah suara lain memecah malam. Langkah kaki. Tapi bukan dari dalam rumah. Dari luar. Seseorang berhenti tepat di depan pagar. Jantung Raka seperti berhenti berdetak. Ia berbalik, hampir terjatuh saat berlari menuruni tangga. Dengan tangan gemetar ia mematikan lampu, membuat rumah terbenam dalam kegelapan, lalu merebahkan diri di kasur. Matanya terpejam rapat, seolah tidur. Namun dadanya naik turun cepat, keringat dingin menetes di pelipis. Dan meski berpura-pura, matanya tetap enggan menutup. Ia menatap hampa ke arah bayangan gelap di langit-langit, telinganya menajam pada setiap suara. Ada seorang perempuan di balik pintu itu. Siapa dia? Kenapa ia dikurung? Dan yang lebih menakutkan, siapa yang kini berdiri diam di depan rumahnya malam ini? Pintu terkunci itu bukan lagi sekadar kayu dan gembok berkarat. Ia adalah rahasia. Sebuah rahasia yang perlahan menyeret Raka ke dalam kisah kelam yang akan mengubah hidup Ni.